Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok kami mengenai terorisme. Apa sih itu terorisme? Kita akan mendengarkannya di dalam pembahasan kami ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Feras Naga. Saya Rizky Suboya. Saya Dewa Saribu. Saya Anita Manuku. Saya Menjaga. Saya Selamat. Mari kita dengar materi. Terorisme. Apa itu terorisme? Terorisme sebagai penggunaan tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Menurut Ensiklopedia tahun 2000, terorisme adalah kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntunan. Menurut Margaret Hahn, seorang psikolog Universitas Airlangga, konsep pencucian otak merupakan terminologi yang sangat umum. Dari perspektif komunikasi, pelaku kejahatan ini mendekati calon korban dengan proses persuasif. Proses yang secara sadar bertujuan untuk mempengaruhi orang. Menurut Mardigu, pengamat terorisme, modus yang digunakan untuk para pencuci otak untuk melaksanakan tujuannya adalah mencari dana dengan doktrin jihad yang dilakukan oleh pelaku. Yang pertama akan mengajak si korban untuk hijrah, lalu berjihad, dan terakhir memintanya untuk berubah. Usaha teroris dalam merekrut anggota. Pendekatan yang dilakukan para pelaku juga tergolong singkat. Sejak pertama kali mengenal korban hingga melakukan eksekusi, mereka butuh korban pun beragam. Tidak ada golongan khusus atau jenis lain tertentu. Yang jelas, Mardigu meminta semua pihak waspada jika ada orang asing yang mengajak kenalan dengan cara yang sangat intens. Tujuan teroris terbagi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek terbagi tersusun 4, yaitu memperoleh pengakuan dari masyarakat lokal, nasional, regional, maupun dunia internasional atas perjuangannya. 2. Memicu reaksi pemerintah, overreaksi dan tingkat represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat. 3. Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer, ataupun aparat keamanan lainnya. 4. Memicu ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan rakyatnya. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang tersusun atas 3, yaitu 1. Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintah seperti revolusi, perang saudara, atau perang antar negara. 2. Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya. 3. Menciptakan kondisi yang mengutamakan bagi pihak teroris selama perang gerilya. Ciri-ciri terorisme. Ciri-ciri terorisme terbagi 5, yaitu organisasi yang baik, disiplin tinggi, dan militer. 2. Mempunyai tujuan politik, ideologi tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuannya. 3. Tidak mengidamkan norma-norma universal yang berlaku seperti agama, hukum, dan HAM. 4. Memilih sarana yang menimbulkan efek psikologi yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. 5. Menggunakan cara-cara antara lain seperti pengheboman, penculikan,
kendaraan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa atau publik. Bentuk-bentuk terorisme dilihat dari cara-cara yang digunakan. Yang pertama ada teror fisik, teror mental. Dilihat dari skala sasaran teror. Yang pertama teror nasional, yang kedua teror internasional. Dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah dalam bentuk penjajahan, invasi, intervensi, agresi dan perang terbuka. Dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat dalam bentuk pembajakan, gangguan keamanan internasional, sabotase, tindakan nekat dan berani, mati pasukan bunuh diri, dan sebagainya. Dalam rangka menalangi aksi terorisme, secara umum diperlukan persyaratan kesiapan yang meliputi: yang pertama, kesiapan di bidang politik; yang kedua, kesiapan di bidang hukum; yang ketiga, kesiapan di bidang operasional. Perkembangan terorisme saat ini. Pola terorisme terus berubah dan berkembang. Sedangkan pada permukaan pada intinya tetap merencanakan suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum untuk menanamkan rasa takut. Ini sangat efektif digunakan sebagai alat strategis dalam menghadapi lawan yang dihadapinya. Bagaimanapun terorisme telah berkembang dengan luar biasa dengan menjalankan strategi berulang abad ke-21. Mereka tidak selalu beradaptasi dengan perubahan sosial, politik dunia, serta lingkungan. Beberapa perubahan itu telah mampu memfasilitasi kemampuan dari teroris dalam beroperasi, memperoleh dana, dan mengembangkan kemampuan baru. Perubahan lain adalah secara perlahan terorisme telah bergerak membangun hubungan yang berbeda dengan dunia yang lain. Teori awal dari terorisme. Awal penggunaan terorisme seperti fanatisme dan pembunuhan sebenarnya tidak meninggalkan filosofi tertentu atau doktrin tertentu dalam penggunaan terorisme. Suatu pengecualian atas kegagalan spektakuler seperti gay factors. Dengan terinspirasi, agama berusaha untuk membunuh King James I dan anggota parlemen Inggris. Membuktikan terorisme tidak pernah terpisah dengan kemajuan atau melampaui batas normal dari bentuk peperangan pada saat itu. Sebagaimana sistem politik menjadi lebih canggih dan kekuasaan politik dilihat kurang lebih merupakan karunia ilahi, dan banyak lagi pembangunan sosial, ide-ide baru yang mengakibatkan timbulnya konflik baru. Abad Evaluation of Terrorism. Pada awal abad 20-an, ideologi yang berdasarkan nasionalisme dan revolusi adalah merupakan suatu kekuatan yang paling utama dan terus dikembangkan menghadapi terorisme. Ia perjanjian Versailles menggambar kembali peta Eropa setelah Perang Dunia I. Oleh kehancuran kekaisaran Austro-Hungaria yang mengakibatkan terciptanya negara-negara baru. Ini diakui sebagai prinsip penentuan nasib sendiri untuk negara kelompok etnis. Hal ini mendorong etnis, minoriti, dan penduduk asli tidak menerima pengakuan untuk mempanjangkan kemerdekaan atau otonomi. Namun dalam banyak kasus, penentuan nasib sendiri adalah terbatas pada negara-negara Eropa. Dan kelompok etnik di Eropa sementara yang lain tidak boleh. Terutama kekuasaan Eropa telah menciptakan kepanikan dan periode konflik jangka panjang di daerah-daerah jajahan atau koloninya. Secara khusus, negara-negara Arab secara merasa bahwa mereka telah dikhianati. Mereka percaya akan kemerdekaan. Mereka sangat kecewa pertama kali ketika Prancis dan Inggris diberi kewenangan atas
Kemerdekaan. Terorisme gaya baru mengandung beberapa karakteristik. 1. Ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan. 2. Keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin. 3. Tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap terorisme yang sudah dilakukan. 4. Serangan terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi. Perkembangan terorisme di Indonesia. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373 yang menetapkan Al-Qaeda pemimpinan Osama bin Laden berada di balik tragedi 11 September 2001 dan dinyatakan sebagai terorisme yang harus diberantas oleh dunia telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat internasional, di antaranya itu tanggapan yang menyatakan bahwa justru Amerika Serikat yang mensponsori aksi teror di dunia dengan membentuk konspirasi global dan didukung sesungguhnya dengan tujuan menentukan Islam di Indonesia. Tanggapan tersebut santer ketika munculnya pernyataan PM Senia Singapura Len Kuan Yew bahwa Indonesia sarang teroris. Yang serta-merta seluruh masyarakat Indonesia menolak pernyataan tersebut dengan membakar gambar atau patung PM Singapura. Walaupun Polri berhasil menangkap para pelaku serta mengungkapkan jaringan terorisme yang berada di balik peristiwa tersebut, namun hal ini sangat berdampak pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dengan bernegara. Atas hasil pengungkapan kasus peledakan bom Bali, reaksi masyarakat yang semula cenderung a priori terhadap bom Bali seolah-olah semua ini adalah hasil rekayasa internasional bersama pemerintah. Ini telah bergeser dan mampu melihat fakta secara objektif melalui proses penanganan dan pengungkapan berbagai macam serta semua jaringan dan para pelaku serta taktik yang sering dilakukan oleh para teroris. Sekian dari hasil presentasi kami akan membuka sesi jawab tanya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan akan buat saudara perkenalkan namanya dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sumer. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, kenapa aksi teroris itu selalu berkaitan dengan agama Islam? Islam karena kelompok-kelompok terorisme sebagai Islam mengakui perbuatannya adalah jihad. Bagaimana pendapat Anda? Saya ingin bertanya lagi, apakah kegiatan ini sesuai dengan ajaran-ajaran Islam? Justru terorisme di dalam Islam adalah aksi yang tidak diakui menurut Islam. Karena aksi terorisme bukanlah bagian dari Islam, justru malah sebaliknya. Saya mau bertanya, Silakan. pertanyaannya apakah ada lembaga yang menangani terorisme? Jika ada, lembaga apakah? Baik, ada lembaga yang menangani terorisme yaitu Badan Penanggulangan Terorisme atau yang disingkat sebagai BNPT. Kalau memang lembaganya ada, kenapa terorisme diberantas? Menurut kami, kenapa terorisme sulit diberantas? Karena masih lemahnya sistem keamanan di Indonesia dan penanggulangannya dari DPR. Baik, ya. Perkenalkan nama dan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sumer. Saya ingin bertanya, apakah ada hukuman bagi orang yang telah membunuh? Menurut kami, menembak ataupun membunuh terorisme adalah diperbolehkan, bahkan wajib. Asal dengan catatan orang tersebut melakukan penyerangan dan perlawanan terhadap masyarakat dan anggota kepolisian. Apakah bisa jawabannya diterima? Sekian dari presentasi kami hari ini. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.